Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam santunku buat para jamaah pengajian rutinan setiap Sabtu malam Minggu, dan pada jamaah sahabat-sahabat yang lain, baik yang ada di luar dan yang ada di dalam negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pengkajian ini, mari kita baca salawat dhalimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa azbil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa azbilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kali ini kita kaji dengan judul Hancurkan Amalmu. Bismillahirrahmanirrahim. Mayoritas kita selama ini di dalam beragama dan di dalam bertuhan, selama ini kita telah melakukan perintah-perintah agama, semisal perintah syariat sholat, perintah syariat puasa, perintah syariat ibadah, perintah sedekah, dan sebagainya. Pada intinya semua itu untuk kembalinya hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi amal yang kita amalkan, jadi sholat yang kita lakukan, jadi ibadah puasa yang kita kerjakan, sesungguhnya bukan untuk kita, bukan untuk manusianya, bukan untuk gagah-gagahan manusianya, bukan untuk kebanggaan manusianya, bukan untuk kemuliaan manusianya. Akan tetapi semua itu hanyalah untuk penghancuran diri kita sendiri. Jadi kita selama ini salah alamat, salah fokus,
di dalam melakukan semua kegiatan rutinitas ibadah kita selama ini kebanyakan salah alamatnya. Diutus, dipersembahkan kepada Allah apapun yang kita amalkan, akan tetapi kita selama ini malah memakan sendiri apa yang kita amalkan. Kita nikmati sendiri apa yang kita kerjakan. Karena kita selama ini belum bisa mengaplikasikan niatan-niatan ibadah itu sendiri. Maknanya niatan-niatan ibadah itu masih tersesat. Diutus kembali mi'raj kepada Allah. Diutus kembali tajallikan semua amal ibadah kita kepada Allah. Malah kita main-main di dalamnya. Kita tidak mempersembahkan apa yang kita lakukan. Kita tidak mempersembahkan apa yang kita ibadahkan selama ini kepada Allah. Kok malah kita makan sendiri. Berarti tandanya selama ini kita belum mentuhankan Allah. Kita belum memahabesarkan Allah. Kita belum memahamuliakan Allah. Kita belum memahasucikan Allah di hati kita. Kecuali sucinya hawa nafsu kita sendiri selama ini yang berprofil, yang berkedudukan mensekutukan Allah saja di hati kita selama ini. Jadi seolah-olah selama ini Allah itu bukan Tuhan bagi kita. Allah itu bukan Gusti bagi kita. Allah itu bukan pencipta bagi kita. Allah itu bukan raja bagi kita. Buktinya di dalam hati kita selama ini yang ada, yang wujud, yang nyata, yang hidup, yang berkuasa di dalam hati kita selama ini kan diri kita sendiri. Bukan Allah. Berarti siapa yang berkedudukan di dalam hati kita ini sebagai pencipta segala amal yang kita perbuat selama ini? Inilah bukti bahwa iman akidah kita belum betul sesuai yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa tujuannya seluruh syariat-syariat yang diperuntukkan buat manusia? Untuk apa tujuan syariat-syariat itu diberlakukan? Agar supaya tujuannya manusia bisa hancur di dalam amal-amalnya. Bukan malah bangga-banggaan dengan amal-amalnya. Bukan merasa mulia dengan amal-amalnya. Berarti kita selama ini hanya mensekutukan Allah saja di dalam amal-amal yang kita lakukan. Bukan dipersembahkan kepada Allah, tapi kita salah persembahan. Malah dipersembahkan dengan iblis dan syaitan yang selalu menjadi mursyid kita, yang selalu menjadi junjungan kita di hati kita selama ini. Jadi yang wujud di dalam hati kita, bila Allah tidak wujud bagi kita, yang wujud hanya diri kita sendiri, itulah tanda
bahwa syaitan dan iblis telah menguasai diri kita selama ini untuk selalu dan selalu mensesatkan apapun yang kita perbuat. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah bukti-bukti nyata, bukti-bukti real apa yang kita lakukan selama ini ternyata masih banyak salahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kutipkan ayat Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-21 sampai yang ke-22. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Yang artinya, hei manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dialah yang menciptakan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti siapa yang kita sembah sebetulnya? Berarti bila kita dikatakan menyembah Tuhan yang telah menciptakan kita, mestinya yang wujud, mestinya yang hidup, mestinya yang berkuasa atas diri kita, yang wujud di dalam hati kita, mestinya kan Tuhan. Tuhan yang menciptakan diri kita, mestinya yang wujud di hati kita. Akan tetapi selama ini yang kita lakukan hanyalah mensekutukan Allah saja di hati kita dengan diri kita sendiri di hati kita. Buktinya kita merasa diri yang wujud melebihi wujudnya Tuhan itu sendiri. Berarti selama ini Allah kita dudukkan sebagai makhluk, dan makhluk kita dudukkan sebagai Sang Khalik di hati kita. Maka itulah untuk hijrah dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan selama ini dengan jalan belajar dan belajar menghancurkan apapun yang kita amalkan. Jangan malah kita merasa bangga dengan amal kita.
Jangan malah kita merasa mulia dengan amal kita. Itu tambah sesat. Itu tambah jauh daripada Allah yang menciptakan diri kita. Maka dari itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu membimbing, menuntun kita semua di dalam melakukan segala amal dan aktivitas. Kita diutus untuk mengawali dengan niat. Innamal a'malu binniyah. Karena di dalam niat itu ada kunci tajalli, ada kunci untuk wusul, ada kunci untuk mempersembahkan semua apapun yang kita amalkan, yakni kunci lillahi ta'ala. Juga di dalam doa iftitah sudah sangat-sangat dijelaskan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solat-solatku, sesungguhnya ibadah-ibadahku, dan sesungguhnya hidup dan matiku hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila hidup saja milik Allah, berarti apa yang kita andalkan? Amal apa yang kita andalkan? Pangkat apa yang kita andalkan? Kedudukan apa yang kita andalkan selama ini? Bila hidup saja tak punya, maka dari itu selamatkanlah hatimu dari dirimu di hatimu. Maknanya selalu dan selalu hancurkan dirimu, tenggelamkan kehidupan diri manusiamu ke dalam uripe Allah. Jangan kau akui lagi apapun yang kau lakukan, karena kita selama ini tak pernah berlaku apa-apa kecuali diutus, kecuali dikehendakkan, kecuali dikuasakan oleh Sang Maha Penyelenggara alam semesta ini, yakni lillahi ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak sekali latihan untuk penghancur amal-amal diri manusia kita ini. Ketika duduk, kita belajar di situ menghancurkan duduk manusianya, agar manusianya tidak ngaku-ngaku lagi bahwa manusianya yang bisa duduk. Ketika berdiri, di dalam berdiri kita belajar menghancur leburkan berdirinya manusia kita. Karena manusia sejatinya tak punya hidup, apalagi bisa berdiri. Maka hancurkan berdirimu itu, kembalikan dengan rela dan ridho. Hanya bahwa Allah lah yang berkuasa, yang menghendaki, yang mengutus setiap diri manusia. Itulah yang dimaksud lillahi ta'ala itu. Hancur leburnya diri manusiamu di hatimu. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah cara menyembah Allah. Cara menyembah dan mengabdi kepada Allah, ya jangan jadi Allah. Bila di dalam hati kita merasa diri kita yang lebih wujud daripada Allah, berarti yang jadi Allah kan diri kita. Berarti mana mungkin kita bisa menyembah dan mengabdi kepada Allah, sementara diri kita sendiri selama ini telah menyerupai
Allah di dalam hati kita. Inilah yang perlu dihancur leburkan. Inilah singgasana iblis dan setan yang selama ini selalu memperbudak kita, menyelewengkan amal-amal kita, menyesatkan amal-amal kita. Di dalam hati kita selalu dibisikin, bro, wahai Halim, hidup ini hidupmu, badan ini badanmu, dan segala apa yang kau perbuat tentunya kamulah yang memilikinya, kamulah yang menciptakannya, kamulah yang mengadakannya, kamulah yang berbuat selama ini. Mana mungkin Allah bisa berbuat atas dirimu sementara Allah tak wujud, sementara Allah gaib atas kamu, wahai Halim. Halimnya ya bangga dong. Halimnya ya merasa mulia atas apapun yang dikerjakan. Halim bisa sholat 5 waktu dengan berjamaah, merasa halimnya mulia, merasa halimnya tinggi derajatnya ketimbang orang-orang yang tidak sholat. Ketika Abdul Halimnya berpuasa notok, berpuasa full di dalam bulan Ramadan, Abdul Halim merasa bangga dan merasa mulia daripada orang-orang yang tak pernah berpuasa. Inilah kesesatan dan inilah penyelewengan ibadah yang seharusnya Abdul Halimnya harus hancur di dalam ibadah-ibadahnya, kok malah merasa bangga dan mulia. Semua itu atas bimbingan guru iblis yang ada di hati kita, yang selalu jauh dan menjauhkan Abdul Halim dari Tuhannya. Jadi alat iblis itu, yakni dengan syariat-syariat Abdul Halim nyala, iblis dengan mudah menjauhkan Abdul Halimnya dengan Tuhannya. Jadi disanjung-sanjunglah Abdul Halimnya dengan iblis dan setannya. Wahai Halim, kamu hebat. Kamu sudah melaksanakan syariat-syariat itu. Tentunya kau ini orang mulia. Kau ahli surga Halim. Inilah penyelewengan iblis dan setan yang selalu menjatuhkan martabat Abdul Halimnya di sisi Tuhannya. Ketika Abdul Halim selalu memperturutkan hawa nafsunya, ketika Abdul Halim selalu mendengarkan ocehan atau bisikan iblis dan setan di hati Abdul Halim, maka derajatnya Abdul Halim lebih rendah daripada anjing. Itulah kenyataan iman yang selama ini kita ikuti. Jadi iman yang kita ikuti selama ini, akidah yang kita ikuti selama ini, ternyata akidah dan iman kepada iblis daripada kepada Allah. Karena selama ini kita tidak mengenal Allah. Karena selama ini kita tidak tahu Allah. Bagaimana mungkin kita bisa mengenal Allah? Bagaimana mungkin kita bisa tahu Allah? Wong Allah kita matikan selama ini. Allah kita gaibkan selama ini. Allah kita tiadakan di hati kita selama ini. Bagaimana mungkin kita bisa mengabdi? Bagaimana mungkin kita bisa menyembah? Wong Allahnya kita matikan, wong Allahnya kita tiadakan, wong Allahnya ya kita gaibkan selama ini. Tentunya yang kita sembah selama ini, yang wujud di hati kita ini siapa? Itulah Tuhan yang kita sembah selama ini, yakni iblis dan setan yang selalu dan selalu mensekutu
bukan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang sedikit ini bisa menyadarkan hati kita. Hancurkan semua amalmu, hancurkan semua aktivitasmu, hancurkan semua apa yang kau lakukan. Persembahkan kembali amalmu, persembahkan kembali aktivitasmu, dan persembahkan kembali apa yang kau lakukan kepada uripe Allah. Jadi kalau sudah dipersembahkan, kita ya enjoy saja. Kita tidak merasa berbuat. Meskipun kelihatannya sholat, kita tak mungkin kita bisa sholat tanpa uripe Allah. Ketika kita puasa, tak mungkin kita bisa berpuasa tanpa uripe Allah. Ketika kita beribadah apapun, sholawatan, darusan, zikiran, tanpa uripe Allah, kan tak ada semua itu. Berarti diri kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, apalagi sebagai pelaku di dalamnya. Inilah iman yang harus kita raih, yakni selalu menyembah dan nyembah kepada Allah. Makna menyembah itu, tiadakan dirimu di hatimu, hanya Allah yang berkuasa atas dirimu di hatimu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang sedikit ini bisa kita aplikasikan, bisa kita latih di setiap apapun peristiwa, di setiap apapun aktivitas yang kita lakukan. Hancur dan hancurkanlah dirimu, persembahkanlah kembali dirimu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri pengajian ini, marilah kita kembali membaca sholawat dhalimin daf'ul bala, agar hati kita terhindar dari bala-bala yang selalu menggoda hati kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asri lil zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asri lil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.